Chapter 82-83. CEO tampan ternyata suamiku. Setelah kepergian Sofia, Lulu, Devon, Rina dan Rudy duduk saling berhadapan satu sama lain. Tapi semuanya belum ada yang berbicara satu orang pun hingga Rina yang selalu heboh dan banyak bicara buka suara. Apa kita semua akan diam seperti ini hingga malam menjelang? Apa hingga pagi lagi? Ucap Rina sambil menatapi semuanya bergantian. Baiklah, aku akan menanyakan hal yang penting padanya kalian semua dan dijawab dengan jujur, ucap Rudy. Dan diangguki oleh ketiganya. Begini. Maaf bukannya maksud saya ikut campur dalam masalah kalian semua. Tapi ada hubungan apa kalian, terutama Anda Tuan Devon? Tanya Rudy penasaran. Saya tidak ada berkewajiban untuk menjawab pertanyaan dari Anda Tuan Rudy yang terhormat, jawab Devon dengan nada tidak bersahabat. Jika Anda tidak menjawab juga tidak masalah. Saya hanya mau sekedar mengingatkan Anda supaya lebih berhati-hati pada wanita tadi, ucap Rudy tak kalah sengitnya. Apa urusannya dengan Anda jika saya tidak berhati-hati? Saya bisa mengurus diri saya sendiri. Jadi jangan ikut campur, ucap Devon tidak ingin ada yang tahu masalahnya dengan Sofia atau Lulu. Maaf. Kalau begitu saya akan membawa wanita saya, ucap Rudy langsung menggandeng tangan Rina. Om, maksudnya apa? Main tarik-tarik saja? Tanya Rina saat digenggam tangannya. Saya mau membawa kamu untuk bertanggung jawab, jawab Rudy dengan nada tegasnya. Enak saja. Saya kan tidak ngapa-ngapain Om, kenapa mesti tanggung jawab segala? Aneh nih orang, hamil kagak main minta tanggung jawab segala, ucap Rina dan sambil menggerutu sepanjang jalan. Oh, jadi harus hamil dulu baru bisa tanggung jawab? Tanya Rudy pada Rina. Iya. Bukan gitu maksud aku Om. Kenapa jadi ribut gini sih masalahnya, ucap Rina sambil menghentak-hentakkan kakinya. Rudy hanya tersenyum tipis melihat tingkah Rina yang seperti ini. Ternyata kamu bisa salah tingkah juga rupanya. Tanya Rudy yang tiba-tiba menatap wajah Rina, dengan senyumannya dan mengusap pipi Rina dengan sangat lembut. Rina salah tingkah dibuatnya, dia baru kali ini mendapatkan perlakuan manis seperti ini lagi dari seorang pria. Ya, tidak bisa dipungkiri jika Rina merasa sangat nyaman juga salah tingkah. Pipinya terlihat merona, dan juga terlihat malu-malu. Rudy menjadi semakin gemas. Pengen ngarungin dan dibawa langsung pulang. Tapi itu tidak mungkin kan, karena jika Rudy melakukannya yang ada dia sendiri yang dibuat babak belur oleh Rina. Maksud Om apa? Jika macam-macam aku akan membuat Om seperti pria tadi yang belum sembuh itu. Mungkin akan lebih parah darinya, ancam Rina yang menutupi rasa gugupnya juga detak jantungnya yang sangat tidak normal. Aduh jantung. Kenapa kamu berdetak tidak karuan sih? Gue kan jadi malu, tolong dong normal gumam Rina dalam hati. Mana berani dia bicara seperti itu di depan orang lain. Walau dia terkenal suka asal jeplak jika berbicara, tapi entah kenapa jika berbicara dengan Rudy membuatnya salah tingkah. Silahkan saja jika berani. Saya akan membuat kamu bertanggung jawab seumur hidup kamu, tantang Rudy dengan penuh senyuman. Rina hanya diam saja, dia tidak berani bicara apapun lagi. Dia ingin segera pergi dan mungkin bersembunyi dan tidak akan keluar lagi. Kenapa diam? Apa yang saya katakan salah? Tanya Rudy semakin menggoda Rina yang wajahnya sudah seperti tomat. Aku harus pergi Om, ucap Rina. Saat akan pergi tangannya langsung ditarik hingga Rina terhuyung dan menabrak dada bidang Rudy. Rudy tidak menyia-nyiakan kesempatan, dia langsung mentigaluk tubuh Rina dan membisikkan sesuatu pada Rina. Aku serius terhadap kamu Rin. Aku ingin mengenal kamu lebih jauh lagi. Apa kamu bersedia menjadi wanitaku? Tanya Rudy dengan mengangkat wajah Rina untuk bisa menatapnya. Rina hanya mengerjap-ngerjapkan matanya, mendengarkan ucapan yang keluar dari mulut Rudy yang membuatnya tidak bisa berpikir. Apa kamu bersedia menerimanya? Tanya Rudy saat melihat sikap Rina yang hanya diam saja.
Kenapa hanya diam saja? Tanya Rudy lagi saat tidak mendapatkan jawaban apa-apa dari Rina. Apa Om, sedang melamarku? Tanya Rina dengan tatapan yang berbinar. Iya, jawab Rudy semakin gemas melihatnya. Apa Om serius? Jika Om serius kenapa Om tidak mengatakannya sejak tadi? Tanya Rina yang melepaskan diri dari Rudy yang sejak tadi menggaluknya. Apa kamu akan menerimanya? Jika iya aku akan membawa kedua orang tuaku untuk segera melamar kamu secara resmi, ucap Rudy yang menarik Rina kembali dalam pelukannya. Biarkan seperti ini dulu. Aku merasa sangat nyaman seperti ini. Mungkin kamu merasa aku terlalu cepat memutuskan untuk menikahi kamu. Yang seperti kamu tahu, jika usiaku tidak muda lagi. Aku tidak mungkin mengajak kamu untuk pacaran atau pendekatan seperti remaja atau orang seumuran dengan kamu. Aku ingin serius dengan kamu, will you marry me? Tanya Rudy dengan tatapan yang sangat teduh dan menenangkan. Rina hanya diam, dia tidak menjawab atau melakukan apa-apa. Dia masih belum sadar akan apa yang dia dengar dari Rudy. Kenapa masih diam? Apa belum jelas ucapanku? Tanya Rudy dengan tatapan yang penuh harap. Om, aku tidak tahu harus jawab apa. Aku memang merasa nyaman jika berada di dekat Om, tapi ini terlalu cepat menurutku. Aku memang masih muda dan aku memang menginginkan laki-laki yang bertanggung jawab dan juga mapan. Tapi aku tidak tahu apa yang harus aku jawab, ucap Rina dengan pandangan menatap pada wajah Rudy. Kamu hanya harus menjawab sesuai dengan yang ada di dalam hati kamu. Bukan karena ingin menjawabnya saja. Jika hati kamu berkata nyaman atau sebaliknya yang ingin kamu katakan padaku. Aku akan menunggunya jika kamu ingin meminta waktu untuk jawaban itu, ucap Rudy sambil mengusap pipi Rina dengan senyuman yang sangat manis. Membuat hati Rina semakin tidak karuan. Maaf, jika aku membuat kamu merasa bingung dan tidak bisa berkata-kata. Aku hanya berbicara sesuai dengan apa yang hatiku katakan, ucap Rudy masih tetap tersenyum dan tetap mengusap pipi Rina dengan tangannya. Aku memang sangat merasa nyaman bersama dengan Om. Tapi aku tidak bisa memutuskan untuk menerima Om. Aku belum mengenal Om lebih jauh. Aku tidak ingin jika pernikahan yang cepat atau instan akan membuat apa yang tidak aku ketahui sebelumnya baru diketahui setelah pernikahan. Dan apalagi setelah mempunyai keturunan. Aku tidak mau mengalami hal yang seperti itu Om, ucap Rina dengan pandangan menunduk. Dia menjadikan pernikahan Lulu dan Devon menjadi contoh nyata dalam kehidupan rumah tangga. Di mana masa lalu datang dan membuat kekacauan dalam rumah tangganya. Semua yang namanya berumah tangga pasti akan ada pasang surutnya berumah tangga. Akan ada kalanya perbedaan pendapat muncul dan menimbulkan pertengkaran. Bahkan mungkin hal-hal yang sepele dan remeh-remeh juga akan menimbulkan pertengkaran juga. Tapi di sini, hanya pasanganlah yang harus menyelesaikannya. Tidak boleh ada orang ketiga dalam rumah tangga, karena jika ada maka akan membuat masalah semakin keruh dan mungkin akan berakibat perceraian. Yang akan membuat keduanya menyesal di kemudian hari, jelas Rudy yang memberitahu apa itu pernikahan. Aku memang tidak bisa berjanji tidak akan menyakiti kamu, mungkin tanpa aku sadari ucapan maupun dengan tindakanku. Tapi aku akan mencoba untuk bisa membahagiakan kamu sekarang dan nanti, lanjutnya lagi masih menggenggam tangan Rina. Rina mencerna setiap ucapan yang dikatakan oleh Rudy. Dia pernah ikut campur dalam masalah rumah tangga Lulu, dia bahkan pernah bilang untuk meninggalkan Devon pada Lulu. Dia sudah menjadi pihak ketiga dalam rumah tangga sahabatnya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Apa dia akan melakukan hal yang sama di kemudian hari nanti? Hanya dia yang tahu jawabannya sendiri. Mungkin Rina akan segera meminta maaf pada Devon dan juga Lulu. Dia harus bisa melakukannya. Chapter 83. Kenapa kamu diam Rin? Apa ada sesuatu? Tanya Rudy yang melihat Rina diam saja, tidak merespon apa-apa. Aku nggak apa-apa kok Om. Hanya saja sedang berpikir, sejak kapan Om suka sama aku? Jawab Rina balik bertanya.
Entah sejak kapan. Yang jelas aku sudah merasa nyaman dengan keberadaan kamu. Juga kamu itu seperti hantu, selalu menggangguku kapanpun dan dimanapun. Mungkin kamu beranggapan jika aku ini sedang membual atau apalah, terserah kamu. Jika satu hari saja, aku tidak bisa melihat kamu. Aku selalu merasa ada yang kurang dan juga membuatku tidak bersemangat untuk melakukan apapun, ucap Rudy dengan panjang lebar menjelaskannya pada Rina. Sedangkan Rina hanya mengernyitkan dahinya, dia merasa jika pria di hadapannya sedang mengalami puber kedua. Jadi ucapannya membuat bulu kuduk merinding. Aku enggak tuh om. Aku mah apa atuh? Biasa saja, jawab Rina singkat padat dan jelas. Itu hak kamu Rin, mau suka atau tidak. Yang jelas aku sudah mengungkapkan apa yang aku rasakan pada kamu, ucap Rudy dengan nada datarnya. Dia menyembunyikan perasaannya yang sangat sakit. Rasanya ata tangan tak kasat mata sedang meremas hatinya dengan sangat keras. Rasanya bagaikan tersayat sembilu. Maafkan aku om, bukannya aku ingin mempermainkan perasaan om sama aku. Tapi aku belum siap akan semua ini. Sebenarnya aku juga merasakan apa yang sedang om rasakan. Sabar ya om, jika kita memang berjodoh dan ditakdirkan untuk bersama insya Allah, Allah akan menunjukkan jalannya, ucap Rina hanya dalam hati. Dia tidak berani jika harus berbicara langsung pada Rudy. Ya sudah om, aku mau pulang. Ini sudah sore, ucap Rina menghindari Rudy yang sedang galau. Rina melangkahkan kakinya menuju kosannya dengan semangatnya, lalu di perjalanan pulang dia melihat Lulu dan Devon juga gadis kecil bernama Via berada berseberangan dengannya. Tuh ngapain si Teflon ada di sini? Sama si Lulu pula, aneh, ini sungguh aneh sekali, gumam Rina yang mempercepat jalannya. Saat sudah saling berhadapan Rina menatapi sahabatnya dengan tatapan bertanya. Lulu hanya menunduk, dia takut jika Rina akan marah padanya. Karena dia sudah menerima kembali Devon dalam hidupnya. Juga berniat untuk kembali ke rumah merela. Maaf Rin, aku sudah memikirkan semuanya dan sekarang aku sudah memutuskan semuanya. Jika aku dan Devon akan kembali lagi seperti sebelumnya, ucap Lulu dengan pandangan menunduk. Sudah gue duga memang. Tapi, baguslah. Gue bisa bebas sekarang, jawab Rina dengan dingin. Lu seharusnya dukung sebagai sahabat. Bukan malah memperkeruh keadaan di antara kari berdua, ucap Devon yang tidak terima dengan ucapan Rina. Serah gue lah. Mau ngomong apa kek, mulut-mulut gue. Lu yang sewot. Gila lu. Ucap Rina malah dengan santainya malah bersidekap dada. Rina langsung memeluk tubuh Lulu. Dia juga berbisik padanya, jika dia meminta maaf atas saran bodoh yang dia berikan pada Lulu waktu itu. Rina juga meminta maaf untuk Devon. Rina menyuruh Lulu supaya mengatakannya jika sudah sampai di kota. Devon yang curiga padanya langsung memisahkan pelukan Lulu dan Rina yang sangat lengket itu. Mereka berdua memang bersahabat, tapi Devon takut jika Rina mempengaruhi Lulu kembali. Sayang sudah. Kita harus ketemu ibu dulu sebelum pulang kembali, ucap Devon pada Lulu yang masih berpelukan. Lulu hanya mengangguk saja, lalu dia mengurai pelukannya pada Rina. Rina hanya tersenyum penuh arti menatap Devon. Bahkan penuh dengan ejekan yang membuat Devon semakin kesal. Ya sudah Lu. Pergi saja, kasihan tuh bayi besarnya ingin segera pergi sebelum gue berubah pikiran. Untuk memberinya pelajaran juga, ucap Rina yang menyuruh Lulu penuh senyuman, sedangkan menatap Devon sambil mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Hingga seringai liciknya membuat Devon bergidik ngeri. Bagaimana tidak bergidik jika dia berhadapan dengan singa betina yang sedang kelaparan? Kenapa wajahmu pucat sekali Teflon? Apa kamu takut padaku? Tanya Rina dengan penuh kelicikannya. Siapa bilang? Gue takut sama lu. Yang benar saja, ucap Devon tidak sesuai dengan kenyataannya. Sudahlah, sana lu pergi. Ngapain lu masih di sini? Tanya Devon dengan pandangan yang sangat gugup. Ngapain gue harus pergi? Ini kosan gue, jawab Rina langsung masuk ke dalam kamarnya.
Sedangkan di luar Devon sangat malu dibuatnya. Bagaimana tidak malu jika seperti ini kejadiannya? Sudah mas, kita ke rumah ibu dulu, ucap Lulu yang menahan tawanya di hadapan suaminya. Mereka bertiga menuju rumah ibunya Lulu yang tidak jauh dari kosan Rina. Assalamualaikum Bu, ucap Lulu saat masuk ke dalam rumah ibunya sendiri. Waalaikumsalam, jawab ibu dari dalam. Lalu betapa terkejutnya ibu melihat putri sulungnya datang bersama dengan suaminya. Ya Allah nak, ibu kangen banget sama kamu. Bagaimana keadaan kamu dan calon cucu ibu? Tanya ibunya pada Lulu yang sedang berada di dalam P3 lukan ibunya. Alhamdulillah sehat semuanya Bu, ibu sendiri bagaimana keadaannya? Lulu balik bertanya pada ibunya. Alhamdulillah ibu juga sehat. Tapi kenapa dengan nak Devon? Kenapa memakai gift? Tanya ibu mertuanya pada Devon yang baru saja duduk di samping istrinya. Abis kecelakaan Bu, alhamdulillah sekarang sudah lebih baik, jawab Devon dengan tersenyum tipis. Ya Allah. Semoga lekas sembuh ya nak, ucap ibu mertuanya dengan senyuman penuh doa dan harapan. Amin Bu. Terima kasih doanya Bu, ucap Devon yang sedang menatap ibu mertuanya. Gadis kecil ini siapa? Tanya ibunya Lulu pada Lulu. Ini anak kamu Bu. Dia adalah anak yang kami adopsi dari panti, jawab Lulu dengan gugup. Pasalnya dia sedang berbohong pada ibunya. Loh kenapa mesti adopsi nak? Bukankah ku sedang mengandung? Tanya ibunya lagi, dia masih penasaran akan jawaban yang diberikan oleh putrinya. Iya, awalnya aku sering main di panti asuhan. Tapi lama-kelamaan aku merasa nyaman dengan kehadirannya. Lalu aku meminta Mas Devon untuk mau mengadopsi anak ini, jawab Lulu pada sang ibu. Oh ya sudah jika itu keinginan kalian berdua. Ibu sebagai ibu kalian berdua hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua, ucap ibunya Lulu selalu tersenyum pada mereka berdua. Terima kasih Bu, ibu mau menerima Via menjadi cucu ibu juga, ucap Lulu langsung memtigaluk tubuh ibunya. Iya nak, jawab ibunya Lulu dengan tersenyum dan memeluk tubuh putrinya yang sudah sangat dia rindukan sejak lama. Sini nak, cucu nenek, siapa nama kamu sayang? Ucap mamanya Lulu yang langsung menerima Via dengan senang hati. Iya nek, jawab Via sambil mendekati nenek barunya. Aduh, cantik banget. Siapa namanya sayang? Tanya ibunya Lulu pada Via. Via nek, jawab Via dengan senyuman mengembang di bibirnya. Wah nama yang cantik, seperti orangnya, ucap ibunya Lulu untuk memeluk tubuh mungil cucu barunya itu. Mereka semua berbincang-bincang dengan hangat hingga tidak terasa waktu sudah bergulir menjadi malam, saatnya mereka bertiga untuk pulang kembali ke rumah mereka sebelum kembali ke kota untuk pulang dan menetap di sana.